Ya pemirsa, kini kami ajak Anda untuk bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy yang saat ini masih bertahan di jalur Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Fikri, bisa Anda gambarkan situasi terkini di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza ya. Memang sampai saat ini serangan-serangan dari pihak Zionis Israel masih terus merajalela ke seluruh bagian titik-titik jalur Gaza, terutama saat ini memang mereka juga bukan hanya memfokuskan di jalur Gaza bagian utara saja atau di Gaza City maupun di Gaza Tengah, namun mereka saat ini sudah menyebar luaskan serangan-serangan mereka ke jalur Gaza bagian selatan. Dan beberapa hari lalu pada tanggal 20 sampai 21 ya, atau hari Rabu atau hari Kamis, pihak Zionis Israel mereka membom rumah warga yang ada di sekitar kita, jaraknya hanya 500 sampai 1 kilometer saja. Insiden tersebut 5 warga meninggal dan warga dan lebih luka-luka. Dan juga eh, 3 hari lalu saja pihak Indonesia mereka membombardir di sekitar area tempat kami dalam ini tersebut tidak jiwa. Dan kemarin malam pihak Israel akan membombardir eh, dekat area kami berada ya, di dekat area rumah sakit Eropa. Akibat insiden tersebut 10 keluarga atau 10 orang meninggal akibat pesawat jet tempur militer Israel. Fikri, di mana saja titik-titik serangan yang saat ini terus dilakukan oleh tentara Israel dan apakah beberapa fasilitas publik saat ini sudah hancur dirusak oleh serangan Israel? Memang perlu ketahui saat ini memang mereka juga memfokuskan ke jalur Gaza bagian selatan dan juga jalur Gaza bagian uh, tengah, karena juga memang pada malam Natal lalu ya, tanggal 24 Desember 2023 terjadi pembantaian di daerah Nusayro, juga Al-Maghazi dan Burj dan Dirbalah, dan semua daerah tersebut ada di Gaza Tengah. Dan lebih dari 130 meninggal saat itu, dan dilarikan dilarikan ke Syuhada Al-Aqsa. Memang sampai saat ini tercatat lebih dari uh, mengalami total, dan 200 mengalami kerusakan sebagian, dan juga ada 3 gereja juga mengalami sampai saat ini, dan terdapat 65.000 rumah warga mengalami, artinya tidak bisa lagi dihuni oleh masyarakat. Juga terdapat 200.000 rumah mengalami kerusakan, dan juga 8 dari 36 rumah sakit total. Dan bukan hanya saja itu, namun terdapat 104 bulan yang sudah mengalami kerusakan, tidak lagi bisa lagi dipakai. Dan selain itu juga terdapat 92 sekolah ataupun kampus ya, baik sekolahan umat Islam maupun umat Kristiani, yang mengalami kerusakan total. Dan juga terdapat 285 sekolah atau sebagian. Akibatnya memang sampai saat ini rumah sakit yang masih beroperasi di jalur Gaza sangat-sangat minim sekali. Dari Kementerian Kesehatan Palestina juga terdapat 900.000 anak-anak di tempat penampungan atau di tempat pengungsian saat ini sedang menderita atau krisis. Dan juga tercatat dari statistik yang ada di Gaza, kurang lebih dari 200 wanita melahirkan setiap harinya, dan dalam kondisi yang sangat buruk sekali. Mereka tidak mendapatkan perawatan yang cukup, dan juga tidak mendapatkan rumah sakit yang memadai, karena memang sampai saat ini jumlah korban terus berjatuhan. Ya, dari Kementerian Kesehatan Palestina juga terdapat 21.500 yang syahid,
Di antara mereka 8.800 adalah anak-anak, juga 6.300 adalah wanita. Dan dari korban tersebut terdapat juga tenaga medis, tercatat lebih dari 314 tenaga medis, 40 pertahanan sipil, dan juga terdapat 105 jurnalis akibat serangan agresi massa. Dan juga korban luka-luka juga sudah mencapai 55.900, sudah hampir menyentuh angka 56.000, dan 70% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan, dan juga terdapat 7.000 juga warga yang masih di bawah puing-puing runtuhan yang masih belum bisa ditemukan oleh pihak medis. Sehingga statistik di Gaza terdapat 200 wanita yang melahirkan yang setiap harinya tidak mendapatkan perawatan yang cukup, sehingga kemungkinan besar mereka mengalami prematur ataupun aborsi. Dan memang sampai saat ini juga kondisi pengungsi yang ada di seluruh jalur Gaza sangat-sangat memprihatinkan, karena terdapat krisis air bersih, krisis pangan, dan juga krisis tempat begitu. Baik, Fikri, bicara soal krisis air bersih dan juga pangan, sebenarnya bagaimana bantuan terdistribusi di sana? Ya, memang sampai saat ini truk-truk yang bantuan yang masuk ke jalur Gaza masih sangat minim. Jumlahnya kurang dari 100 ataupun hanya 100 truk, ya, dan itu tidak setiap hari bisa masuk ke jalur Gaza. Dan juga akibatnya krisis-krisis yang ada di Gaza ini sangat setiap hari meningkat, karena memang truk-truk yang masuk ke jalur Gaza ini minimal membutuhkan 1.000 truk untuk untuk bisa menangguhkan krisis-krisis yang ada di Gaza. Karena saat ini banyak juga NGO kemanusiaan seperti juga kami juga setiap harinya membantu warga untuk terus bisa membantu meringankan beban mereka. Namun sekali lagi, bantuan-bantuan yang masuk ke jalur Gaza ini kurang, jauh dari cukup, sehingga di rumah sakit krisis obat-obatan. Juga beberapa kali juga sering sekali rumah sakit saat ini mau operasi pasiennya tanpa bius, karena obat-obatan yang sangat minim, dan juga tenaga medis yang saat ini benar-benar berkurang, karena tercatat seperti yang saya katakan lebih dari 311 tenaga medis syahid akibat pemboman agresi militer. Sehingga bukan hanya juga rumah sakit, namun pengungsi mereka kesulitan untuk mencari makan, sehingga memang yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini adalah makanan siap saji bagi warga untuk melangsungkan kehidupan mereka di bawah agresi militer Zionis Israel. Fikri, mengenai rumah sakit, bagaimana dengan bantuan bahan bakar yang masuk ke rumah sakit yang saat ini dibutuhkan untuk mengoperasikan rumah sakit tersebut, Fikri? Ya, tentunya juga dari kalau yang saya baca memang terdapat juga air bersih, dan juga obat-obatan, dan juga sekali lagi memang truk-truk bantuan itu hanya sedikit yang bisa masuk, belum bisa menangani seluruh rumah sakit. Yang perlu diingat, saat ini memang kelangkaan solar juga masih sangat sering terjadi, dan banyak sekali mobil-mobil warga yang mereka menggunakan minyak goreng untuk mengoperasikan mobil mereka, ataupun generator yang di sejumlah sejumlah rumah sakit juga menggoreng, ya, karena memang kelangkaan solar saat ini atau BBM sangat-sangat ditambah dengan bantuan-bantuan yang masuk ini masih belum bisa mencukupi untuk menangani rumah sakit yang masih terus beroperasi di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq atas informasi yang Anda berikan. Doa kami untuk keselamatan Anda dan seluruh warga di sana selalu.